Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali masalah olahraga pada pasien yang mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Dua gangguan ini saya rasa sangat perlu berolahraga karena olahraga ini punya kemampuan untuk mengatasi kondisi gangguan kecemasan dan gangguan depresi. Pada berbagai penelitian ilmiah sudah dikatakan bahwa olahraga merupakan salah satu cara untuk mengatasi gejala depresi. Gangguan kecemasan, khususnya gangguan panik, terutama biasanya saya meminta untuk berolahraga karena dengan meningkatkan sistem saraf otonom yang baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa membantu kerja dari otot jantungnya sendiri. Let's say gini ya, kita bilang kalau misalnya orang yang mengalami gangguan panik, itu biasanya mereka itu rata-rata denyut jantungnya itu sering tiba-tiba meningkat dan menimbulkan gejala panik. Kalau dari pengalaman pasien maupun beberapa kali kita bertemu dengan kasus-kasus panik, ketika paniknya datang, denyut jantungnya bahkan bisa sampai 120 ke atas. Sensasi panik memang mulai dirasakan di denyut 110-an ya, ketika rasanya denyut jantung sudah semakin cepat gitu ya, mencepat lah istilahnya. Dan kalau kita bicara tentang saat normal, teman-teman yang mungkin punya jam yang biasanya itu untuk mengukur smartwatch seperti itu bisa lihat deh, coba denyut jantungnya berapa kalau lagi dalam keadaan normal. Biasanya sudah di atas 85 ya, bahkan bisa lebih dari 90 ya kalau kita periksa di dalam praktek. Dan kalau teman-teman lagi tidur, coba cek kalau denyut jantung rata-rata sleep-nya, yaitu namanya tuh heart rate-nya yang resting heart rate atau saat istirahat ya, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata banyak di antara teman-teman itu yang di atas 75. Kalau di atas 75 sudah jelas ya, pasti tidurnya nggak enak. Ya, saya sendiri pernah merasakan ketika saya mengalami demam dengue atau orang bilang demam berdarah itu denyut jantung saya itu saat tidur pun 75, 78. Padahal biasanya cuma 65, 66 ya. Saya mengalami kesulitan tidur waktu itu sampai harus makan obat ya, karena memang nggak enak banget. Jadi saya bisa bayangkan tuh Bapak Ibu yang mengalami serangan panik, punya gangguan cemas yang sering berdebar-debar, jantungnya itu pasti nggak nyaman. Bayangin mau tidur aja rasanya tuh jantungnya berdebar-debar. Nah, latihannya bagaimana supaya nggak berdebar-debar? Latihannya malah membuat berdebar-debar. Caranya berolahraga dengan konsisten. Apa jenis olahraganya? Apapun sebenarnya boleh ya. Yang jenis kardio misalnya jalan, berenang, naik sepeda, jogging gitu ya. Yang tipikal permainan juga boleh, misalnya seperti kayaknya yang lebih cepat itu misalnya kayak main basket ya, main bola gitu ya. Tapi sebaiknya memang tidak kompetitif. Jadi kalau mau permainan itu hanya cuma buat pemanasannya yang dipakai. Jadi kalau kita kan saya dulu bermain voli ya, lama dari zaman SD sampai SMP, itu kita selalu latihan untuk masuk ke fase latihan tanding itu selalu pemanasannya itu lama gitu ya. Supaya apa dulu? Supaya kita mempersiapkan diri dan tidak cedera. Jadi Bapak Ibu juga sebenarnya begitu ya, bisa lakukan latihan-latihan yang membantu supaya lebih stabil. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa dilakukan, berapa lama? Ya, biasanya 15-30 menit lah minimal ya. Dan dilakukan seminggu 3 kali. Ya, minimal. Ya, bisa sampai 5 kali sebenarnya. Nah, kalau untuk yang depresi, itu yang sulitnya kebanyakan mereka mengeluh. Saya nih kalau misalnya depresi itu saya berasa kayaknya agak sulit gitu mengatakan kepada diri saya supaya saya mau olahraga, saya males banget tuh, rasanya udah nggak ada kepengen mau ngapa-ngapain. Nah, mau tidak mau Anda harus paksa ya, itu nggak bisa cara lain. Mau tidak mau Anda harus paksa
melakukan itu supaya Anda mau belajar mengatasi kondisi tersebut dengan baik. Kalau tidak, agak sulit ya. Kenapa saya bilang sulit? Karena bagaimanapun saya selalu bilang nih, jadwalin nih olahraga misalnya pagi bangun tidur, biarpun males nggak bisa kemana-mana, ingetin teman-teman, tarik diri teman-teman keluar, kelihatan matahari, dan lakukan gerakan-gerakan yang bisa membantu teman-teman itu menikmati lah gerakan tersebut. Saya tahu kalau males gimana, memang harus dipaksa. Ya, itulah salah satunya. Apa sih keuntungannya dari olahraga? Sebenarnya keuntungannya kalau untuk pasien cemas jelas. Tadi kita mendapatkan suatu latihan untuk otot jantung kita, untuk kardio resisten kita ya, daya tahan jantung kita terhadap situasi-situasi yang menyebabkan tidak nyaman. Salah satunya adalah gangguan panik tadi. Tapi ya untuk secara umum depresi misalnya, olahraga membantu kita untuk mengeluarkan endorfin kita. Ya, kalau kita merasakan happy, kebahagiaan, teman-teman kalau ke gym misalnya, atau saya melakukan olahraga, saya merasa senang gitu karena saya berhasil gitu melakukan olahraga yang orang lain mungkin bilang malas. Konsistennya itu penting ya, karena kadang-kadang mungkin cuma 1-2 minggu, tapi setelah itu kita nggak lagi bisa melakukan olahraga karena kita merasa males gitu. Dan itu jangan sampai dilakukan atau jangan sampai terjadi. Jadi saya ingin mengingatkan kembali pentingnya olahraga dalam masa penyembuhan pasien-pasien yang mengalami gangguan depresi dan gangguan cemas, dan juga apa sebenarnya yang harus dilakukan. Ya, kiranya ya teman-teman kalau bisa mampu mengatasi kondisi ini akan jauh lebih baik lagi ke depannya tentunya ya. Saya berharap bukan cuma dengan pengobatan saja, dan kalau ada pertanyaan, boleh nggak kalau saya lagi makan obat terus setelah saya sebelum mau aktivitas saya makan obat dulu, misalnya dikasih obat yang golongan untuk berkurang debar-debarnya misalnya atau anti cemasnya, boleh, tidak masalah ya, nggak masalah. Orang yang pakai obat jantung, ada obat darah tinggi aja disuruh olahraga kok sama dokter jantungnya ya, nggak ada problem. Yang penting tuh olahraganya benar. Jangan olahraga kompetitif dulu, jangan misalnya Anda taruhan gitu ya, yang kalah traktir atau kalah itu enggak, jangan ya. Ini olahraga untuk kesehatan, bukan buat pertandingan ya, bukan buat judi gitu ya, buat taruhan gitu, jangan ya. Anda harus konsisten supaya Anda bisa membantu diri Anda sendiri dengan baik. Karena olahraga itu penting, yang sering kali dilupakan, salah satu terapi perilaku yang paling gampang sebenarnya dibandingkan yang lainnya. Pasien cemas disuruh tidak cemas, tidak mikirin cemasnya, susah. Tapi kalau disuruh olahraga setidaknya lebih gampang daripada yang lainnya. Ya, teman-teman, saya berharap kita semua sama-sama menyadari bahwa olahraga adalah salah satu cara terapi untuk membantu diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Luar biasa. Teman-teman, sampai bertemu lagi. Salam sehat jiwa. Bye-bye.